Filosofinya sama sih seperti kura-kura biasa ya. Kayak yang dia suka tuh kura-kura itu dia mempunyai cangkang yang cukup keras. Umur yang sangat panjang, jalannya tuh udah pasti selalu maju walaupun lambat. Menurut gue performa pembalapnya sih oke. Karena nggak segampang itu, kayak gue lihat Aur aja butuh waktu beberapa hari buat setup di Lanut kan. Jojo juga. Cuman kan yang keren ini menurut gue si Ebon, karena memang manusia ajaib menurut gue, serba bisa, cepet orangnya. Ditambah Kohans juga yang bagus lah kalau setup mesin. Oh, pernah dipokolin di Gunung Sari. Jadi pas ada kayak semacam angkatan gitu, pada bubar, tinggal saya berdua Mas Adit, nggak bisa kemana-mana. Ya udahlah, akhirnya di baku hantam. Roaring down the road, we've got a need for speed. Tipping our hats to the happy turtle breed. Painted shells and feathers flaring. We're unstoppable. We'll leave a trail of glitter 'cause we're incredible. We're racing to the finish line, revving up our engines, burning up the pavement and leaving tracks legends. No slow folks in our lane, fierce and flying high. The happy turtles got the move. Oke, malam ini Oboy Garage ada di bengkel gua di Happy Turtle, bertepatan di Jalan Sunteraya Kemayoran. Yang punya bengkel ini kebetulan gua sendiri. Oke, Om Adit, boleh tahu nggak sejarahnya bengkel Happy Turtle itu berdiri dan ada di sini? Ini dari dulu sampai sekarang di sini, Om? Enggak, ya di sini gua baru 3 tahun, baru 2020. 2020. Kecil ya? Iya, 2020. Dan gua tuh pegang motor baru tahun 2020 itu. Cuman Happy Turtle itu ada sejak 2017. Itu awalnya gimana, Om? Happy Turtle di 2017 itu adanya di mana? Happy Turtle 2017 itu awalnya ada mekaniknya. Bengkelnya juga cuman di kos-kosan, bengkel di rumah. Cuman memang fokusin di kura-kura itu aja, motor kura-kura itu awalnya. Kura-kura. Dan apa jadinya Happy Turtle? Happy Turtle itu berawal dari gue dengar suara orang-orang di Pitis yang nyebut kayak kura-kura itu bikin happy. Jadi gua kayak berpikiran kayak langsung ke bikin ke Happy Turtle aja lah. Jadi kura-kura senang atau kura-kura bikin happy gitu. Filosofinya ada nggak sih, Om? Filosofinya sama sih seperti kura-kura biasa ya. Kayak gua kenapa awalnya bos gua nih yang punya kura-kura, yang namain kenapa harus kura-kura, karena yang dia suka tuh kura-kura itu dia mempunyai cangkang yang cukup keras. Umur yang sangat panjang, jalannya tuh udah pasti selalu maju walaupun lambat, tapi sampai dengan selamat. Kan kura-kura itu identik dengan lambat. Lambat, tapi pasti Om. Tapi pasti. Iya, pasti buat ngikutin perkembangannya. Dan bisa kencang juga saat-saat tertentu. Oke, bengkel Happy Turtle itu ini tuh di jalan apa sih? Bengkel Happy Turtle di Jalan Sunteraya Kemayoran, untuk nomornya nomor 8 Jakarta Utara. Di bengkel ini ada berapa partner ya atau rekanan yang kerja barengan di sini? Untuk partner sendiri sih kita sekarang ada 4, dari asisten mekanik kayak Aijal, Bang Icap, sama si Ucil. Dan peranan Aijal sama Bang Icap itu buat handle bagian kayak servis-servis harian, servis rutin dan sebagainya deh. Kalau Ucil kayak untuk ke bagian penting ngurus buat motor-motor balap aja. Berarti di Happy Turtle ini ngurusin servis harian juga, Om? Ya, di Happy Turtle ngurusin semua servis harian. Karena kan dari awal memang kita buka bengkel di pinggir jalan ini kejar omset di servis harian sambil fokus ke karir yang di dunia perbalapannya juga. Biasanya motor-motor yang servis harian apa aja, Om? Udah paling banyak, Om? Banyak Om, khusus daerah masuknya sih Kemayoran ini sih semua motor masuk sih Om. Mau dari fiction, apapun lah, motor-motor yang berbau-bau buat dipakai harian dan santai itu kita terima kok. Harian santai atau harian kenceng, Om? Keduanya kayaknya sih. Cuman kan lebih banyak masuk ke harian santai sih. Buat San Mori. Servis ya, servis rutinitas gitulah. Motor
ganteng ya. Utamain ganteng tapi lari ditamain. Ditamain juga kayaknya. Tapi itu jarang sih, lebih ke banyak servis motor biasa aja. Untuk penghasilan di bengkel ini itu paling banyak dari servis atau dari balap? Balance om. Terkadang kalau kita servis hariannya nggak begitu rame, balap terkadang masuknya lumayan juga. Tapi giliran ketika kita balapnya lagi sepi, servis harian selalu kita open, nerima apapun gitu loh. Kan dari tadi kita udah ngomongin singkat cerita Happy Turtle. Ya. Untuk balap kemarin ada problem nggak di IDW series pertama kemarin? Gua ada problem om. IDW kemarin gua memang belum rezeki, belum bisa bawa piala. Sorry juga buat bos. Tapi kita udah selalu usahain yang maksimal. Jadi gua ada kendala di open, San Mori sama standar bebas. Itu aja sih. Kalau boleh tahu dan boleh di-spill, kendalanya apa? Gua kalau kendala di open pas race sih. Sebelumnya tuh gua udah lumayan cukup bungkus lah, bisa bersaing. Cuman saat itu mungkin suhu yang gua lalai sama suhu saat race itu. Jadi gua ada kerusakan di blok sih kalau di open. Kalau di standar bebas gua kena jump start. Berarti kalau jump start kan bukan kesalahan di motor mekanik. Bukan, memang karena kan pembalapnya memang jarang bawa motor itu. Kita rata-rata pembalapnya pakai yang standby di sana. Ada siapa aja kemarin? Kemarin pakai Mas Jendra Peking, Deska, Vano, Deril, Aji Kelinci, John PK, Opik Acil, Denny Deblong, udah itu deh. Sama Hendra Kecil. Persiapannya om untuk IDW series kedua bagaimana? Kayaknya gua harus perbaiki diri juga, sistem gua, sistem netting. Kayaknya harus lebih ekstra ketat lagi lah persiapannya. Untuk event ini kan nantinya ada Bonusa. Ya, ada Ancol, event TDR. Paling untuk event deket-deket ini gue lebih ke TDR karena minggu besok kan. Tapi gue cuman turun satu motor aja buat kelasan Mori 150 standar. Kalau TDR itu 201, apa ada faktor 2 aja? 201. Iya, memang 201 aja sih untuk event besok. Kalau 201, Happy Turtle ini sering nggak? Sebenarnya jarang om, gue cuman ada beberapa motor yang buat 201 dan beberapa juga sudah dijual sama owner. Jadi untuk besok gue persiapan mepet lah, tapi datanya gue udah punya. Rolling down the road, we've got a need for speed, tipping our hats to the happy turtle breed. Painted shells and feathers flaring, we're unstoppable. We'll leave a trail of glitter cause we're incredible. We're racing to the finish line, revving up our engines, burning up the pavement and leaving tracks of legends. No slow pokes in our lane, we're fierce and flying high. The happy turtles got the moves, watch us touch the sky. We're shining like disco balls, blinging in the sun. No time for holding back, this race can't be undone. The feathers ruffle and shells gleaming so bright, we're the stars of the show, bringing joy and delight. Ya, gua Ucil dari Happy Turtle. Kenapa dipanggilnya Om Ucil? Kalau buat nama Ucil, karena mirip kakak. Jadi kan kakak namanya Uci. Ya disebutnya jadi kayak Uci kecil gitu. Mirip dengan kakak gitu. Boleh tahu nggak udah berapa lama partneran sama Om Adit di Happy Turtle? Kalau buat partneran dari 2017-an. Dari 2017 berarti awal mula bengkel ini berdiri udah ada dong? Iya, udah ada. Udah ada? Iya. Oh. Om Ucil kalau di Happy Turtle tuh spesialis apa sih? Lebih ke motor balap sih. Motor balap? Iya. Biasanya pegang motor balap
Yang mana apa aja bahas? Banyak sih, nggak cuma ninja. Contohnya Om? Ya paling kayak di sini kan kayak kebanyakan ninja. Itu aja sih paling. Berarti salah satu tim Liwo ya kalau lagi ada event balap ya? Iya. Bagian ngurusin. Oke. Om, boleh ceritain dikit ya dari 2017 sampai sekarang? Ada gak sih kejadian-kejadian unik yang pernah lo alamin? Kalau kejadian unik sih ada banyak. Banyak ya? Iya. Salah satunya deh Om, yang paling unik di liaran atau di event? Kalau sih Botaki. pernah dibotakin juga lagi main di Kemayoran. Ini gimana ini? Jadi kayak tahu-tahu ada nongol polisi, dikejar akhirnya ya ketangkep, dibawa ke Polres, udah itu dibotakin langsung. Berarti motor ditahan? Enggak, motor enggak, Motor enggak? cuma kayak tahun awal COVID Awal Covid. lagi ketat-ketatnya itu. Covid mah orang nggak boleh keluar balap. Iya itu. Oke. Ada lagi dong? Oh pernah dipukulin di Gunung Sari. Sehari. Ya. Kenapa lagi? Lalu kalau biasanya kan kalau Mas Adit main kan udah kayak artis tuh, banyak orang. Nah itu orang nggak pada ngerti gitu, nggak tahu baca kondisi. Jadi pas ada apa kayak semacam angkatan gitu, pada bubar, tinggal saya berdua Mas Adit, nggak bisa kemana-mana. Ya udahlah akhirnya dibaku hantam. Oke. Kalau kesulitan sih ada, kayak paling bagian masang-masang bagian tengah lah, harus hati-hati. Biasanya masalahnya apa aja sih Om? Sampai susah dipasang gitu Om. Dan kalau kayak crank as kan harus hati-hati, kayak bagian ratio harus pas lah gitu. Oke, Kak Bang Mengecil, terima kasih banyak. Ya. Happy turtles got the moves, just touch the sky. We're shining like disco balls, gleaming in the sun. No time for holding back. This race can't be undone. With feathers ruffled and shells gleaming so bright, we're the stars of the show. Ada nggak motor yang paling bandel menurut lo? Setiap motor ada sih, karena kan motor itu menunjukkan ownernya sendiri. Jadi ownernya kalau bandel, motornya pasti bandel. Contohnya kayak gimana tuh? Ya pokoknya gitulah, kayak ada owner yang agak sedikit rumit, motor itu gue settingnya juga pasti rumit gitu. Cuman kalau ada owner yang cuma los atau apa, biasanya sih lebih gampang ketemunya. Tadi juga ada sempat kejadian tuh barusan Apa? yang hilang di depan. Iya, batu. Jadi gue punya temen tadi lewat, harusnya mampir ke bengkel, dia malah geber-geber. Setelah kesana jalan 10 menit telepon, katanya ketangkep motornya, nggak bisa keluar. Udah sempat ada ya. Iya, itu karma yang dibayar instan. Kesayangan lo di bengkel ada nggak? Gue saat ini emang harus semua yang lagi gue kerjain tuh gue memang harus sayang full kayaknya. Kalau enggak, gue pernah ngerasain itu. Pasti ada salah satu motor yang ngambek kalau kasih sayangnya tuh dipilih-pilih. Sampai begitunya motor. Iya, sensitif om yang gue rasain sih. Terkadang ada juga motor yang kita cuekin, memang karakternya mau seperti itu, jarang nyeting, jarang apa, tau-tau motornya kenceng gitu loh. Ngikut, terlalu disayang juga nggak baik gitu. Selain ada bengkel nih, Iya, biasanya kan gininya suka ngikut tuh. Kalau ke Serang kadang ada. pasti, kalau balap pasti, ada. pasti. Karena gue kadang membutuhkan buat mengatur kayak strategi tempat, makan dan yang lainnya lah. Kalau urusan begitu menurut gue ke
ibu-ibu kayaknya lebih pas. Lebih pas ya. Sama lebih menghemat. Kalau laki yang jalan cuma Selalu bayar-bayar terus ya. Kalau dia kan nggak, selalu pilih-pilih ke nah ini lebih murah gitu. Ya jadi kita ada duit lebih terus. untuk usaha selain bengkel lo Madin, usaha lu sama bini tuh ada apa lagi sih? Kalau saat ini sih usaha gue cukup sama bengkel. Cuman kalau usaha istri gue ada salon kayak salon nail art, bulu mata, sama ada usaha toko bahan kue. Kalau di rumah tangga itu namanya apa? Apa ya? Eyelash ya? Eyelash. Eyelash sama nail art sih setahu gue. Nail art kan ke kuku-kuku tuh. Itu lokasinya di mana? Kalau salonnya sih ada di apartemen Gading Nias. Di sini ada 4 partner. Iya, 4 partner benar. Nah, kalau turun balap, lu berangkat ke event, itu 4-4-nya ikut atau nambah orang lagi? Om? Enggak, gue selalu berempat. Karena kalau yang menurut gue lebih enjoy kayak lu nambah orang kalau lu nggak tahu tugasnya, lu jadi nambah pusing di situ. Cuman kalau lu berempat ini tahu tugasnya, tahu tanggung jawabnya, ngerti sama apa yang harus dikerjakan, menurut gue cukup. Walaupun memang capek banget. Cuman kalau lu bisa aturnya ngepas, semua sih enjoy sih. Ada pertanyaan lagi Om. Gue baru kepikiran. Kan kemarin di IDW tuh ada motor-motor dari Thailand. Iya, Om. Ya. Siap-siap. Ada joki-joki juga dari Thailand. Ya. Menurut lu gimana Om? Menurut gue performa pembalapnya sih oke. Engine-nya juga oke, cuman memang harus banyak adaptasi kalau engine-engine dari sana dibawa ke Indonesia. Karena nggak segampang itu, kayak gue lihat Aura aja butuh waktu beberapa hari buat setup di Lanut kan. Jojo juga. Cuman kan yang keren ini menurut gue si Ebon, karena memang manusia ajaib menurut gue, serba bisa, cepet orangnya. Ditambah Kohan juga yang bagus lah kalau setup mesin, selalu ngerti gitu. Dan menurut lo mesin-mesin rakitan lokal Indonesia mampu gak bersaing dengan mesin-mesin Thailand atau mesin-mesin Thailand? Harusnya sih bisa Om, kalau kita bisa tukar pikiran dengan bagus, setupnya juga lebih kuat, bisa ngimbangin sih sebenarnya. Karena Indonesia itu kan lebih suka mesinnya, mesin-mesin nyaman buat di aspalnya sama sirkuit. Kalau Thailand kan identik menurut gue mesin-mesin kuat. Itu kalau diperpaduin kayaknya bakalan ketemu bagus deh menurut gue. Gue juga lagi pelajarin sih. Iya. Berarti pede kalau ketemu joki-joki Thailand dan motor-motor Thailand di event-event Indonesia? Kalau ketemu joki skill Thailand kayaknya memang harus skill pembalap Indonesia menurut gue harus lebih banyak belajar lagi buat kecepatan tangan mereka, ketepatan ngoper, sama bukaan mereka kan lebih kuat ketimbang Indonesia. Mungkin karena Indonesia kan jaga jarak, aman lampu, reaksi time, mungkin itu sih. Jadi terbiasanya di situ. Om Adit, thank you banyak. Udah Oke, thank you Om. Rolling down the road, we've got a need for speed. Tipping our hats to the happy turtle breed. Painted shells and feathers flaring. We're unstoppable. Nama gue Sulis, biasanya dipanggil Icep. 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 Kok bisa Icep sih Om dipanggilnya? Tadinya sering ngitin orang Isep sih. Jadi sekali dipanggil Isep. Isep-isep itu apaan? Gue di sini udah 3 tahunan lah ngikut Mas Adit. 3 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun. Sebelumnya di mana Om? Sebelum di mana? Sebelumnya gue di Bendungan Jago, bengkel juga sih, bengkel temen juga. Biasanya kan ada spesialis ini. Kan kecil megang motor. Iya. Om tuh gimana Om bagian dari sini? Kalau gue mah megang apa aja sebenarnya sih. Ya semuanya Kayak apa nanti? kayak mesin, modi perangkat, semuanya lah pegang semua. Berarti multifungsi ya? Iya. Wah. Oh, dari beberapa tahun ini Om ikut di Epitato, ada gak hal-hal yang paling berkesan gitu? Ya gue kan ikut di Epitato baru 3 tahun, terus
berapa kali, baru ikut-ikut event-event balap gitu. Baru itu doang sih kesana-sananya. Ada nggak momen atau kejadian nih, misalkan kayak atau tiba-tiba podium 1 misalnya? Gue pertama ikut ya kejadiannya ya itu juaranya itu senengnya minta ampun lah. Kebanggaan sendiri sih. Juara 1 berarti Om. Di IDC ya? IDC apa IDC? IDC ya. Om, ada nggak kejadian-kejadian unik atau masalah banget nih, misalkan dari semua motor yang lo pegang ke ini motor paling bandel, ada nggak? Paling bandel tuh paling susah dirawatnya, dirakit itu paling susah, ada aja kejadian. Alhamdulillah sih kagak ada sih. Bisa ke handle semuanya juga. Kalau bisa bisa. Nah. Om, good luck and sukses. Ya. Oke. Thank you. Rolling down the road, we've got a need for speed. Tipping our hats to the happy turtle breed. Painted shells and feathers flaring. We're unstoppable. We'll leave a trail of glitter 'cause we're incredible. We're racing to the finish line, revving up our engines. Nama saya Rijal, asli Garut. Wih, orang Garut. Kumaha barudak? Hah? Well, nggak tahu dia. Oke, Om Rijal lagi garap apa Om? Mesin fiction, Mesin fiction. ya, Itu dia servis apa gimana Om? ya servis rutin, Servis rutin ya? servis biasa. Biasa. Om Rijal, udah berapa lama bikin kita? Pokoknya dari mulai buka bengkel aja, sebenarnya ngikut. Dari mulai buka bengkel, berarti dari 2017 itu Om? Enggak, kalau itu lagi di, kalau itu belum. Itu belum. Dari 2000-an lah, 2020-an. 2020. Om Rijal kalau di Blitar tuh biasanya megang apa sih Om? Nah kalau saya bagian yang ngakal-ngakal yang susah-susah. Kali. Iya. Kalau misalkan ada mesin rotok apa gimana gitu. Ya gitu, kayak kalau misalnya motor-motor tua, motor-motor aneh kayak 2 silinder, 4 silinder bisa. Oh, berarti di sini bisa nerima restorasi motor-motor selain Ninja ya? Iya bisa. Mio bisa, tergantung ownernya gitu. Kadang ada yang susah ownernya gitu, beda-beda. Nah, kalau ini mesin fiction standar kenceng apa gimana Om? Standar jalan kenceng aja. Om, selama di sini ada gak sih cerita-cerita menarik Om, atau ada gak sih motor customer yang susah banget gitu buat dihidupin atau buat dirawat? Yang dihidupin banyak juga sih, aneh-aneh aja. Apalagi kalau masalah kelistrikan, injection tuh. Dan kelistrikan Om? Ya, Itu biasanya kasusnya apa aja? banyak sih kayak digigit tikus atau kabelnya udah apa namanya? Korsi ya? Oh, korosi. Korosi. Iya. Biasanya gitu gak ketahuan putus apa enggaknya. Kadang dikecotin sama begituan. Udah bongkar sana sini ternyata. Iya, ternyata itu korosi. Oke, berarti Rolling down the road, we've got a need for speed. Tipping our hats to the happy turtle breed. Painted shells and feathers flaring. We're unstoppable. We'll leave a trail of glitter.